Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Talaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang kerugian dapat menjadi keuntungan. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Suatu judul yang sangat menarik, Bapak. Biasanya kalau sudah rugi ya rugi terus gitu ya, nggak mungkin rugi bisa jadi keuntungan gitu. Nah, ini yang menjadi keluhan banyak orang. Dan sebenarnya apa yang Pak Paul mau maksudkan dengan mengangkat tema seperti ini, Pak? Gini Pak Gunawan, kita pasti pernah mengalami kerugian ya. Mungkin kita pernah mengalami kerugian uang atau kerugian waktu. Mungkin kita merasa bahwa pernikahan kita adalah suatu kerugian dan berharap bahwa kita menikah dengan orang lain. Ya, kerugian membuat kita merasa kehilangan sesuatu yang seharusnya kita miliki. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di mata Tuhan kerugian selalu adalah kerugian? Nah, dari kehidupan Yakub kita dapat menyimpulkan bahwa di tangan Tuhan kerugian tidak selalu berekor kerugian. Kita akan melihat justru kerugian dapat menjadi keuntungan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, seringkali kerugian ini memang bukan cuma soal uang, soal waktu, tetapi ada orang yang dirugikan secara status gitu, Pak Bos. Ya. Ya, selalu mengatakan, waduh kalau saya ngomong dengan dia itu rugi saya, katakan gitu. Tidak ada untungnya malah rugi. Misalnya seorang yang punya jabatan tinggi atau kedudukan tinggi harus ngomong dengan bawahannya atau bahkan dengan tukang sapunya atau office boy-nya gitu. Dia merasa rugi dengan itu, Pak. Iya, buat dia mungkin statusnya terlalu tinggi ya untuk dikorbankan bicara dengan orang yang berstatus rendah, atau waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang yang dianggap nggak layak ya untuk diajak ngomong. Nah, itu sudah tentu adalah kerugian yang memang salah ya, nggak boleh dilihatnya sebagai kerugian. Tapi ya kita mau bicara sekarang tentang kerugian yang memang benar-benar nyata dalam hidup kita. Kita nggak merencanakan untuk mengalaminya, tapi kita mengalaminya. Saya juga dalam pelayanan saya kadang bertemu dengan orang yang ya menyesali hidupnya, kenapa kok saya mengalami ini, mengalami itu, atau kenapa orang tua saya dulu begini sama saya sehingga saya nggak berkesempatan melakukan ini atau itu, atau aduh saya kok bertahun-tahun akhirnya nggak mengerjakan apa-apa gara-gara hidup pernikahan saya seperti ini, jadi sekarang saya sudah kehilangan kesempatan itu. Nah, itu adalah bagian kehidupan yang kadang kita mesti jalani, Pak Gunawan. Jadi kita mau mengangkat topik ini supaya kalau ada pendengar kita yang merasa, ya inilah saya, hidup saya kok kayaknya udah sia-sia, udah rugi lah, udah nggak bisa lagi kembali lah. Coba dengarkan apa yang nanti kita uraikan dan kita berdoa supaya ya Tuhan memakai apa yang kita bicarakan ini untuk kembali menyemangati dan memberikan pengharapan. Ya, kalau tadi Pak Paul mau mengangkat tokoh Yakub di Perjanjian Lama itu, kenapa Pak Paul? Begini Pak Gunawan ya, sebab saya melihat dari kehidupan Yakub kita akan melihat bahwa Tuhan itu bekerja. Ya, pada waktu Yakub dibawa oleh Yusuf ke Mesir ya, dalam perjumpaannya dengan Firaun, Yakub mengatakan demikian. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Nah, ini dicatat di Kejadian pasal 47 ayat 9. Yakub mengatakan bahwa hidupnya buruk. Mengapakah demikian? Besar kemungkinan Yakub membicarakan tentang pelariannya dari rumah karena ancaman Esau kakaknya akibat perbuatannya memperdayai ayahnya dan mengambil berkat anak sulung. Juga ya mungkin Yakub membicarakan tentang kehidupannya di Haran bersama mertuanya Laban yang memanfaatkan serta membuat hidupnya susah, dan saya yakin tentulah ia pun membicarakan tentang penderitaannya, kehilangan putranya Yusuf
yang dikira mati dimakan binatang buas. Namun yang tidak diketahui Yakub adalah bahwa Tuhan memakai kejahatan anak-anaknya untuk mengirim Yusuf ke Mesir dan untuk akhirnya memelihara Israel. Kerugian dan kehilangannya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik, Pak Gunawan, yaitu Tuhan mengizinkan kerugian dan kehilangan terjadi untuk menggenapi rencananya. Untuk waktu yang lama, Yakub tidak dapat melihat hal itu, namun pada akhirnya dia mengerti. Ya. Kalau kita melihat memang kerugian tadi yang Bapak katakan, kerugian yang dialami oleh Yakub itu sebenarnya juga karena ulahnya sendiri, di mana dia suka menipu sana sini keluarganya ya, dan orang-orang lain yang ditipu, dan sekarang dia harus menjalani bagaimana kehidupan kalau orang itu ditipu oleh orang lain juga gitu Bapak. Betul sekali ya. Jadi memang dia pada masa muda ya diminta tolong oleh ibunya, dia nggak pikir panjang, ya mau aja, dan memang dia juga menyimpan ambisi. Jadi ya semua itu adalah ya kesalahan dia sendiri. Itu betul sekali Pak Gunawan. Namun penderitaannya yang terbesar adalah di akhir itu dia kehilangan putranya Yusuf, dan hidupnya rupanya setelah itu benar-benar meluncur ke bawah ya. Maka waktu dia bertemu dengan Firaun, dia berkata, hidupku itu buruk ya, nggak ada yang menyenangkan. Dia berupanya begitu dirundung oleh kesedihan. Ya, jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan, kerugian yang dialami oleh Yakub ini kerugian yang mana Bapak? Kerugian waktu, kerugian uang, atau kerugian yang mana lagi Bapak? Menurut saya kerugian yang terbesar yang dialami oleh Yakub adalah kerugian hidup, bahagia, senang, sukacita terpenuhi. Itu tuh yang dia nggak alami. Saya kira waktu dia di rumah mertuanya, dia udah cukup menderita karena ditipu habis-habisan oleh Laban. Akhirnya dia kembali lagi ke tanah kelahirannya. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah atur semuanya sehingga kakaknya Esau nggak jadi ya membalas dendam dan membunuhnya. Namun sudah mulai hidupnya baik-baik, terakhir itu adalah dia kehilangan Yusuf. Nah, sejak kehilangan anaknya itulah hidupnya berubah total. Dia kehilangan kesempatan untuk hidup bahagia, untuk hidup terpenuhi. Jadi benar-benar warna kehidupannya itu sepertinya mendung, yang kelabu, yang gelap. Nggak pernah lagi ada matahari yang bersinar dalam hidupnya. Ya, jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dia nikmati, kemudian itu tidak bisa dia nikmati karena kesalahannya seperti ini, itu yang disebut dengan kerugian Pak Pol ya. Betul. Tetapi kerugian ini bisa diubah oleh Tuhan menjadi suatu keuntungan gitu Pak Pol ya. Betul. Ya. Dan kita lihat di sini justru ya Tuhan memakai ya kerugiannya itu untuk menggenapi rencananya. Iya. Di sini memang masih kita katakan lebih baik gitu, karena Yakub itu mau diajak ke Mesir gitu. Seandainya dia pada waktu itu menolak untuk diajak ke Mesir, itu kerugiannya bisa lebih besar lagi Bapak ya. Betul, dia nggak ada kesempatan sama sekali berjumpa dengan putranya Yusuf. Ya kan pada waktu itu dia sudah sangat tua itu. Betul. Tapi ya dengan pimpinan Tuhan, dia mau datang ke Mesir itu. Betul, betul. Dan di sana dia berjumpa dengan Yusuf yang selama ini dianggapnya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal gitu. Betul. Dan mulai titik itulah Tuhan menggantikan kerugiannya Pak Gunawan. Dia berjumpa dengan Yusuf, dia bisa melihat Yusuf punya anak-anak, dia bisa melihat keluarganya kumpul kembali. Nah, jadi mulai titik itulah Tuhan menggantikan kerugian. Ya, pelajaran yang kedua yang kita bisa petik apa Pak? Tuhan mengizinkan kerugian dan kehilangan terjadi sebab itu baik buat kita. Sesungguhnya kerugian dan kehilangan adalah alat di tangan Tuhan untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan pembentukan Tuhan dalam diri kita. Mungkin bila kita tidak mengalami kehilangan, maka kita bersandar pada kemampuan sendiri. Atau kita menjadi sombong dan tidak memerlukan siapapun. Sebaliknya karena kehilangan dan kerugian, kita menjadi lebih rendah hati dan lebih mengasihi.
Jadi kerugian bukan saja untuk menggenapi rencana Tuhan, kerugian juga ternyata baik buat kita, Pak Gunawan. Memang ini kalau kita disuruh pilih, kita nggak mau ya mengalami kerugian baru kita dibentuk atau diperlengkapi Tuhan, kita nggak mau. Tapi ternyata ya Tuhan tahu apa yang baik buat kita, dan Dia mengizinkan kerugian atau kehilangan itu terjadi supaya kita itu dilengkapi, kita dibentuk lagi dengan lebih baik lagi. Memang Tuhan tahu apa yang dilakukannya bagi kita, Bapak ya. Yang bagi kita itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak enak ini. Dan di sana sebenarnya kita diperhadapkan pada pilihan. Kita tetap mau beriman kepada Tuhan atau kita malah meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak orang ketika mengalami kerugian-kerugian seperti ini, dia justru lari menjauh dari Tuhan. Betul, ada orang yang memang bukannya mendekat malah menjauh, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk melihat penggenapan rencana Tuhan dalam hidupnya, dan kehilangan kesempatan pada akhirnya dipakai oleh Tuhan. Sebaliknya, saya yakin Pak Gunawan juga sering melihat ya, orang yang justru datang kepada Tuhan waktu mengalami kerugian dan justru mengalami bentukan dari Tuhan, dia malahan melihat Tuhan memakainya. Kita mungkin mendengar cerita ini atau sudah melihatnya berkali-kali, yaitu orang-orang yang setelah mengalami kerugian atau kehilangan datang kepada Tuhan, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, Pak Gunawan. Iya, banyak kasus itu, banyak contoh memang yang di Alkitab diberitahukan kepada kita, tetapi kita juga mengalami hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, Bapak. Betul. Jadi sebenarnya apa yang patut kita lakukan ketika kita itu menderita kerugian seperti itu, Bapak? Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil, Pak Gunawan. Pertama, bertanyalah apakah kerugian atau kehilangan ini dapat dicegah atau tidak. Dengan kata lain, apakah penyebabnya adalah kelalaian sendiri atau ada hal lain yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan kita untuk menangkalnya. Bila ternyata kita berandil dalam kerugian itu, akuilah. Jangan salahkan orang lain, termasuk Tuhan. Mintalah maaf kepada siapapun yang terpengaruh oleh dampak kerugian ini. Namun, jika tidak ada yang dapat kita perbuat untuk mencegahnya, kita harus menerima kerugian apa adanya. Jadi langkah pertama, benar-benar menatap kerugian dengan sejelas mungkin. Dan melihat apakah kita memang mempunyai bagian di dalam kerugian yang kita hadapi ini. Dan kalau memang kita salah, akuilah. Jangan salahkan kanan kiri. Tapi kalau memang kita katakan, ya bukan kesalahan saya, ini di luar dugaan, ya kalau begitu udah terima aja dah. Iya, jadi ada yang bisa dicegah dan ada yang tidak bisa dicegah. Ini bagaimana, Bapak? Karena kalau bisa dicegah, itu tidak mungkin jadi kerugian nanti. Sesuatu yang bisa kita ketahui ini bakal merugikan kita, lalu kita cegah, kan akhirnya tidak jadi kerugian itu. Maksud saya adalah, mungkin kita udah diperingati ya. Misalnya istri kita berkata kepada kita, kamu jangan percaya sama orang ini nih. Ini orang kelihatannya kok nggak jujur. Kamu hati-hati. Nah, kita nggak dengerin. Kita tetap aja percaya sama orang itu. Kemudian kita tanamkan uang kita, benamkan uang kita, karena kita percaya pada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Akhirnya habis semuanya. Nah, itu yang saya maksud dengan sebetulnya bisa dicegah. Kalau saja kita dengarkan masukan istri kita. Tapi ada kalanya kerugian terjadi benar-benar di luar dugaan dan kendali kita. Misalnya krisis keuangan yang melanda dunia, atau tiba-tiba ada malapetaka terjadi, atau pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerugian atau kehilangan yang kita sama sekali nggak bisa cegah karena di luar kemampuan kita. Ya, dari pihak kita yang bisa kita lakukan adalah mengakui hal itu, gitu. Tidak menyangkali bahwa sudah rugi, tapi berkata, oh enggak rugi, enggak apa, gitu ya, Pak Eko. Betul, jadi langkah pertama adalah mengakui ya apa yang terjadi dan mengakui bagian kita di dalam kerugian atau kehilangan tersebut. Iya, kalau kita merasa ikut berbagian seperti yang tadi Pak Paul katakan, sudah diperingatkan tapi kita tidak mendengarkan peringatan dari istri kita itu,
Itu yang kita lakukan apa Bapak? Kita memang harus minta maaf Pak Gunawan. Misalkan dalam contoh tadi itu, ya kita datang kepada istri kita dan berkata, seharusnya aku sudah mendengarkan nasihatmu, aku minta maaf. Nah, dengan kita berkata begitu, ya sudah tentu sedikit terbayarlah kekesalan istri kita. Tapi yang penting adalah kita seolah-olah tuh berjanji bahwa pada lain kesempatan saya akan lebih mendengarkan masukanmu dan tidak ya gegabah. Iya. Yang kita lakukan ini memang kalau kita meminta maaf kepada istri atau bahkan mungkin kepada anak-anak itu karena kerugian yang kita alami itu seringkali berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita mesti berhati-hati ya, sebab kalau kita nggak hati-hati tindakan kita itu akan mempengaruhi satu keluarga. Contoh lain lagi Pak Gunawan, kerugian yang kita bisa timbulkan gara-gara perbuatan kita, yaitu bukan saja soal uang, tapi ini juga sering terjadi soal kesetiaan. Apalagi kita ini manusia ya, yang terbuat dari daging dan darah yang sudah tercemar dosa. Nah, kita tahu sekarang ini baik perempuan maupun laki-laki bisa jatuh ke dalam dosa meskipun sudah menikah, tapi menjalin relasi dengan orang di luar pernikahan. Nah, dampaknya bukankah mempengaruhi satu keluarga, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, lingkungan kita, sanak saudara kita, itu semua bisa terpengaruh gara-gara perbuatan kita. Nah, kalau itu kita alami dan kita harus akhirnya kehilangan banyak hal, ya kita akui ini andilnya yang terbesar adalah diri sendiri, bukan siapa-siapa. Nah, datanglah kepada orang yang kita harus datangi untuk meminta maaf. Jangan kita itu tuh berkelit, jangan kita itu menghindar. Ya udah terima, ini kenyataannya yang kita lakukan salah, akui dan minta maaf. Ya, selain itu hal lain yang bisa kita kerjakan apa Bapak? Kalau kita harus mengalami kerugian atau kehilangan, nah ini langkah kedua yang mesti kita juga lakukan. Kita tidak dapat menebus kembali apa yang telah hilang, jadi jangan berusaha menebusnya. Kadang akibat rasa bersalah, kita berusaha melakukan sesuatu. Tetapi masalahnya adalah tindakan kita malah makin mengacaukan dan menyusahkan hidup kita atau orang yang dekat dengan kita. Jadi berhentilah menebus. Apa yang telah hilang tidak dapat dibawa kembali. Lepaskanlah dan jadikanlah itu catatan dalam hidup kita. Saya udah melihat contoh-contoh seperti ini Pak Gunawan. Orang yang ngaku salah, saya kok bisa begitu, saya khilaf, saya mau cobalah tebus kesalahan saya. Akhirnya mencoba melakukan, misalnya ya dalam soal keuangan lah, dia udah kehilangan banyak uang karena kesalahannya, dia mau tebus. Waduh, mau melakukan hal-hal yang lain, yaitu supaya bisa kembali itu uang, saya merasa bersalah sama pasangan dan keluarga saya. Membuat kesalahan yang juga sama, rugi besar lagi karena nggak pikir masak-masak. Jadi ingat bahwa kita kalau udah salah, kerugian udah terjadi, kita nggak bisa tebus lagi. Ya udah, lepaskan. Jangan membuat kesalahan kedua atau yang ketiga gara-gara ingin menebus kesalahan yang pertama. Tapi kan kita itu selalu diminta atau diajari untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan itu, yang menimbulkan kerugian tadi Pak Bos. Bukan mau menebus, tetapi mau memperbaikinya. Lalu bagaimana? Nah, perbaikilah dengan cara yang sebaik mungkin ya, dengan hikmat, dengan persiapan yang masak, tidak dengan gegabah. Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat tadi saya sudah singgung, orang-orang yang karena ingin buru-buru menebus, kok saya begini dulu, kok saya begitu dulu, jadi cobalah kerjakan sesegera mungkin supaya nggak sampai terlalu lama rugi dan sebagainya. Tapi akhirnya justru malahan lebih merusak. Jadi kalau bisa ya tenang, terima yang udah hilang, udah nggak bisa lagi ditebus kembali. Tapi di situ juga peranan orang-orang yang di sekeliling dia, pasangan hidupnya terutama, ini sangat besar Pak Bos. Kalau pasangan hidup itu terus menuntut dia untuk mengembalikan apa yang dia sudah rugi itu tadi, ya dia akan melakukan hal yang seperti itu. Betul, nah kadang memang ya keluarga atau orang yang dekat kita itu nggak sabar, malahan mengembangkan sesuatu itu kepada kita.
Tapi ya kita mesti teguh ya, kita mesti melihat apakah ini rencana yang baik, apakah bisa dilakukan. Kalau nggak bisa ya mendingan tunggu, lebih baik sabar. Jadi intinya adalah jangan sampai gara-gara ingin menebus kesalahan atau kerugian, kita malahan menjebloskan diri kita dan keluarga kita ke dalam lubang yang lain. Mungkin lebih baik menarik garis, menutup yang lama dan memulai dengan sesuatu yang baru gitu Pak Pol. Betul, dan ya waktu kita mau memulai yang baru, kita mulailah dengan kehati-hatian ya, dengan bijaksana, enggak gegabah gitu. Dan terutama dengan pimpinan Tuhan itu tadi, supaya kita berjalan lebih baik lagi gitu. Betul, kalau enggak akhirnya misalnya nih ya, gara-gara ingin menebus, ya kita rasa bersalah, ada orang datang menawarkan sesuatu lah, menjanjikan sesuatu, akhirnya kita terima lagi, iakan lagi, tanamkan lagi uang lah, apalah, akhirnya tambah kejeblos lagi. Iya. Apakah ada hal lain yang masih bisa kita kerjakan Bapak? Yang ketiga adalah kita harus menyesuaikan diri dan melanjutkan hidup dengan kerugian dan kehilangan itu. Kita tidak dapat mempertahankan hidup yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Mungkin kita tidak sekuat dulu, atau mungkin kita tidak secepat dulu. Apapun itu yang kita derita akibat kerugian yang dialami akan menjadi seperti batu besar yang merintangi jalan dan memaksa kita untuk mengitarinya sebelum kita dapat melewatinya. Tidak apa, kita tahu bahwa batu besar itu adalah untuk kita dan baik untuk kita. Batu besar itu ada dalam rencana Tuhan, bukan di luar. Maksud Pak Pol dengan menyesuaikan diri itu bagaimana Bapak? Kita ini enggak hidup sama seperti dulu. Misalnya kita sudah mengalami kerugian, misalkan uang yang besar ya. Ya kita mestilah mengubah gaya hidup kita, pengeluaran kita. Kita harus mungkin misalnya menjual rumah lah, membayar utang lah, dan sebagainya. Kita harus lakukan semua itu. Nah saya tahu ada orang-orang yang enggak mau itu. Enggak mau. Meskipun sudah kehilangan, kerugiannya besar, utangnya juga besar, tapi nggak ada satupun yang dia rela untuk lepaskan. Dia tetap mau hidup seperti dulu. Nggak boleh ada yang lepas, nggak boleh ada yang berkurang. Nah ini nggak benar ya. Jadi saya tadi singgung, kerugian itu seperti batu besar. Kita nggak bisa lagi lewati, udah mesti ngintari. Jadi ubahlah kehidupan kita, sesuaikanlah dengan kondisi kita sekarang. Ya itu kembali lagi Pak Pol, karena di dalam kehidupan berkeluarga ini menyangkut banyak orang itu tadi. Dari pihak orang itu sendiri sebenarnya mau mengubah gaya hidupnya itu. Misalnya menjual rumah, pola hidupnya sederhana. Tetapi orang-orang di sekitarnya ini yang justru nggak mau gitu Pak Pol. Akan tetap bertahan, nggak bisa. Kita harus tetap ini nanti tambah malu di hadapan orang-orang lain. Istilahnya dia gitu. Betul, mungkin ya ini tekanan dari orang, tapi kalau kita tahu ini nggak benar, kita mesti memang tegas ya berkata enggak. Kita harus melakukan penyesuaian bagaimanapun juga. Ya udah nggak apa-apa dah. Nah saya lihat orang yang berhasil ya menyesuaikan, akhirnya kok diberkati Tuhan dan lebih menikmati hidup. Tapi saya juga ada melihat orang yang nggak mau melakukan penyesuaian, mau hidup seperti biasanya, terus hidup dalam sandiwara, akhirnya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, nggak pernah bahagia-bahagia dan makin merugikan orang lain juga. Jadi ya cobalah jangan sampai kita memilih jalan yang salah itu. Ya udah kalau kita mengalami kerugian, kita mesti mengubah hidup kita, ubahlah. Jadi sebenarnya dia punya tugas, kewajiban itu untuk meyakinkan kepada keluarga yang lain bahwa ini harus berubah. Karena kita sudah mengalami ini, saya sudah mengakui kesalahan saya, nah diminta keluarga juga mengerti hal itu Pak Mon. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kalau kita memang mengeraskan hati, nggak mau berubah, akhirnya kita makin terbentur dan terbentur lagi. Iya, sehingga ada banyak orang itu yang merasa frustrasi gitu. Dia tidak bisa keluar dari apa yang disebut kerugian itu karena keluarganya tidak mendukung gitu Pak. Betul. Ada yang seperti begitu dan ya mungkin kita susah mengerti ya kenapa sih gara-gara status lah, reputasi lah, nama baik lah,
nggak mau mengadakan perubahan, nggak mau hidup dalam realitas, bukankah itu nanti makin merugikan kita? Iya, jadi pihak keluarga ini seolah-olah membebankan kerugian ini hanya kepada suami atau kepala keluarga ini. Kamu yang salah ya, sekarang kamu yang harus nanggung ini. Mereka tidak mau dilibatkan. Ini yang susah, Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Nah, dalam hal ini Pak Paul, apakah ada nasihat firman Tuhan? Ada Pak Gunawan yang akan saya kutip dari perkataan Rasul Paulus ya. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang Farisi yang berguru pada seorang Farisi yang berpengaruh ya, Gamaliel. Kehidupannya nyaman dan terbentang dengan luas. Namun Tuhan memanggilnya dan memakainya menjadi pemberita Injil Kristus. Paulus mengalami kerugian dan kehilangan. Ya, namun coba dengar pengakuannya yang dicatat di Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sebagai rugi karena Kristus. Bagi Paulus, semua kelancaran hidup yang dialaminya dulu adalah kerugian. Sebab di dalam kelancaran itu, ia sama sekali tidak mengenal dan percaya pada Yesus, Juru Selamat dunia. Sebabnya sekarang, meski hidupnya tidak lancar dan sering terintangi, ia telah mengenal dan menerima anugerah pengampunan Kristus. Baginya, ini adalah keuntungan besar. Ya, jadi ini kesimpulannya Pak Gunawan. Ada kalanya Tuhan menempatkan batu besar di tengah jalan, batu kerugian, supaya kita mengitarinya dan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus yang tengah berdiri menantikan kita. Iya, Bapak. Malah ada orang yang mengatakan bukan hanya mengitarinya, tetapi menaiki batu itu supaya dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Betul. Jadi harus berani menginjak batu ini yang penghalang kehidupannya, karena dia toh harus, seperti Pak Paul katakan tadi, melanjutkan kehidupan ini. Jadi dia tidak bisa terus berkubang di dalam kesedihan karena kerugian yang dia alami. Jadi firman Tuhan ini sangat tepat dan sangat menguatkan kita sekalian. Terima kasih Pak Paul. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kerugian dapat menjadi keuntungan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan